Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan hari ini saya akan beri tema yaitu damai sejahtera yang sebenarnya. Yang diambil di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang sebenarnya. Kalau kita mau melihat berarti ada damai sejahtera yang tidak sebenarnya. Apa itu damai sejahtera yang tidak sebenarnya? Yaitu damai sejahtera yang semu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu yang lalu kita dihebohkan dengan penangkapan dari artis Nia Ramadhani dan juga pengusaha Ardi Bakri. Dan kalau kita melihat kehidupan mereka adalah orang yang kaya. Mereka terkenal. Tetapi ternyata kekayaan mereka tidak membawa mereka mengalami damai sejahtera. Dan mereka harus mencari damai dan kepuasan melalui narkoba. Di sini kita bisa melihat bahwa di dunia ini kekayaan dan semuanya tidak bisa memberikan kita damai sejahtera yang sebenarnya. Tetapi damai sejahtera yang sebenarnya hanyalah di dalam Yesus Kristus. Karena dia berkata, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia ini. Dunia ini memberikan damai sejahtera yang semu. Dunia ini akan hancur dengan segala keinginannya. Tetapi damai sejahtera daripada Tuhan itu memberikan damai sejahtera yang sebenarnya. Akan memberikan kita kepuasan. Akan memberikan kita kebahagiaan. Akan memberikan kita mengalami sesuatu yang indah di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah kita bisa menerima damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus? Yang pertama bagaimana adalah kita harus percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang kekal dan abadi. Damai daripada Tuhan itu bisa memberikan kita kesejukan. Kenapa? Karena memang Yesus Kristus itu dari sorga. Dan sorga itu adalah tempat kedamaian. Sorga itu adalah tempat indah dan bahagia. Itu sebabnya ketika Yesus memberikan damai sejahtera, maka damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang indah dan bahagia. Dikatakan sini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Berarti kita harus menyertakan damai sejahtera selalu ada dalam diri kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Yesus Kristus sekarang ini sudah berada dalam kerajaan surga. Tapi damainya tetap ada bersama dengan kita melalui Roh Kudus. Makanya kita harus sertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Izinkan damai itu dalam hidup kita. Artinya izinkan Yesus selalu bersama dengan kita melalui Roh Kudusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita akan merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Persoalannya kita jauh dari Tuhan. Persoalannya kita lari dari Tuhan. Itu sebabnya kita tidak merasakan damai sejahtera. Tapi percayalah ketika kita dekat dengan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan menjadi bagian kita. Dikatakan di sini damai sejahtera ku berikan kepadamu. Artinya kita harus menerima damai itu. Artinya kita harus izinkan Tuhan untuk menguasai hidup kita. Artinya kita izinkan Yesus untuk bertakhta di hati kita. Bertakhta dalam segala aspek kehidupan kita. Karena dia adalah damai sejahtera itu sendiri. Ketika kita menerima dia, menerima damai dan menerima damai sejahtera, menerima Yesus dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam masalah kita, termasuk dalam pergumulan hidup kita, termasuk dalam keadaan kekurangan kita, termasuk dalam keadaan yang tidak baik dalam hidup kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu dia berkata, damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia
Dunia ini menawarkan damai sejahtera yang semu. Ketika orang memakai narkoba, maka dia pertama-tama seolah-olah menerima kebahagiaan damai sejahtera. Tetapi akibatnya itu akan merusak hidupnya, merusak masa depannya. Dan akhirnya dia bisa ditangkap oleh aparat kepolisian, aparat penegak hukum. Ketika dia pergi ke suatu tempat yang ramai, dia pergi ke suatu tempat yang bisa pesta pora dan sebagainya. Seolah-olah dia bisa merasakan damai pada awalnya, tapi setelah dia kembali ke rumah, dia merasakan kesepian dan merasakan lonely lagi dalam hidupnya. Artinya bahwa damai sejahtera dalam dunia ini begitu semu. Tetapi firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu adalah indah dan kekal dan bahagia. Itu sebabnya dia berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa kita mesti gelisah? Kenapa kita harus gentar dalam hidup kita? Bukankah kita punya damai dari Tuhan Yesus? Tapi Pak, saya sedang mengalami masalah saat ini. Tapi Pak, saya sedang mengalami pergumulan saat ini. Saya sedang berjuang dengan COVID-19 sekarang ini. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mengizinkan untuk damai sejahtera itu menguasai hidup kita, walaupun kita ada pergumulan, walaupun kita ada tantangan, tapi saya percaya damai itu akan menguasai kita. Damai itu akan memberikan kita kelegaan. Kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, undang Dia dalam hidup kita. Tuhan, saya sedang mengalami masalah, tapi saya izinkan Engkau akan menguasai hidup saya. Tuhan, saya tahu saya sedang mengalami ketakutan saat ini, tapi saya tahu bahwa Engkau adalah damai sejahtera. Mari Tuhan, datanglah, berikan aku damai sejahtera. Mari Tuhan, menguasai hidupku. Tuhan, saya tahu saya sedang mengalami pergumulan hidup. Saya sedang mengalami masalah dalam hidup. Tuhan, marilah Engkau datang dengan damai sejahtera-Mu. Ketika kita mengizinkan damai sejahtera itu menguasai hidup kita, maka kita tidak akan mengalami ketakutan, kita tidak akan mengalami gentar, kita tidak akan mengalami gelisah dalam hati kita. Persoalan kita gentar dan gelisah karena kita tidak ada damai. Kenapa kita tidak damai? Karena kita mulai khawatir. Kita mulai khawatir dalam hidup kita. Kita tidak percaya ada Yesus. Kita tidak percaya ada Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mengalami kegelisahan. Biarlah kita terus akan mengalami damai sejahtera. Minta damai sejahtera yang sebenarnya dari Tuhan. Damai dari dunia ini hanya semu. Tetapi damai sejahtera dari Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang abadi dan kekal. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang mengalami kegelisahan dalam hidup, gentar hatimu. Mari saya akan doakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Angkatlah tanganmu. Biarlah saya doakan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera buat Anda semua. Dan Anda akan mengalami kekuatan di dalam hidup ini. Bapa di sorga, saat ini aku berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengar akan firman Tuhan ini, mendengar akan renungan ini. Aku berdoa saat ini sedang mereka mengalami kegelisahan, kegentaran hati mereka. Dan saat ini mereka mengangkat tangan, pertanda mereka membutuhkan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera kepada mereka hari ini dan seterusnya. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian hidup mereka. Mereka mengalami kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau masuk dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, dalam roh mereka, sehingga mereka akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian untuk renungan hari ini, kiranya bisa memberkati. Tuhan Yesus memberkati, amin.